Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sintesa model neoklasik. Untuk anggota kelompok 3, yang pertama ada saya, yaitu Agita Kuswotima, yang kedua ada Lutfia Aris Pandini, ketiga Murni Setianingsih, keempat Vina Ida Maumu Silmi, dan yang terakhir Widya Ainun Azizah. Selanjutnya, pengertian sintesis neoklasik atau neo-Keynesian merupakan perkembangan makroekonomi pasca Perang Dunia Kedua yang menggabungkan pemikiran Keynesian dengan teori mikroklasik. Pendekatan ini menyatakan bahwa intervensi pemerintah efektif dalam jangka pendek untuk mengatasi guncangan ekonomi. Sementara jangka panjang, pasar bebas tetap menjadi mekanisme terbaik dalam mengalokasikan sumber daya. Karena itu, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan permintaan saat resesi dan perbaikan pasar tenaga kerja. Prinsip utama ekonomi neoklasik adalah hukum penawaran dan permintaan yang menyatakan bahwa harga pasar akan mencapai titik keseimbangan. Namun, salah satu kritik terhadap ilmu ekonomi neoklasik adalah cenderung mengabaikan faktor waktu dalam pengambilan keputusan. Terlepas dari kritiknya, ekonomi neoklasik tetap menjadi salah satu teori ekonomi paling berpengaruh di dunia. Ekonomi kapitalis adalah sistem yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Dalam sistem kapitalis, individu dan dunia usaha bebas mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri dan peran pemerintah terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfia. Sintesis neoklasik penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk mengelola siklus ekonomi. Teori ini menggabungkan efisiensi pasar dari pemikiran neoklasik dengan peran aktif pemerintah dari pendekatan Keynesian. Pendekatan ini mengakui bahwa pasar umumnya efektif dalam mengalokasikan sumber daya, namun dalam kondisi krisis, intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi. Sintesis ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi negara-negara maju, khususnya dalam merespon resesi dan inflasi setelah Perang Dunia Kedua. Konsep dan isi teori neoklasik. Teori ini lebih berdasarkan kepada kepuasan marginal daripada biaya produksi maupun tenaga kerja. Selain itu, permintaan dan penawaran dalam pasar neoklasik harus maksimal. Di dalam teori neoklasik ini ada yang namanya hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak memiliki, menggunakan, menguasai kekuasaan. Terdapat dua teori dalam hak kepemilikan, yaitu yang pertama teori positif, yaitu hak kepemilikan bersifat politik, jadi hak kepemilikan ini bisa digugat. Yang kedua, teori hak kepemilikan tidak stabil, yaitu hak kepemilikan yang bisa berubah sewaktu-waktu dan berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Murni. Dalam teori neoklasik, eksternalisasi terjadi ketika pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi turut terdampak seperti pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran untuk melindungi pihak ketiga ini. Neoklasik juga mengakui adanya kegagalan pasar, terutama dalam penyediaan barang publik, yaitu barang yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Selain itu, struktur pasar seperti monopoli di mana satu produsen mendominasi pasar tanpa pesaing dan oligopoli yang melibatkan beberapa produsen dalam pasar homogen juga menjadi perhatian dalam teori ini karena berpotensi mengurangi efisiensi dan persaingan pasar. Aliran pemikiran yang lebih muncul digambarkan sebagai neoklasik dan secara sederhana sebagai teori atau aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Teori neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Aliran neoklasik bukan merupakan atau mencetuskan suatu teori murni seperti yang dilakukan aliran klasik. Pengikut aliran neoklasik adalah mereka yang membahas kelemahan model klasik pada perilaku organisasi, tetapi tidak menentang seluruh teori klasik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Pandangan sintesa neoklasik dalam krisis ekonomi. Dalam kondisi resesi dan pengangguran tinggi, teori neoklasik menyarankan penurunan upah agar pasar tenaga kerja mencapai keseimbangan baru. Namun, pendekatan Keynesian menilai bahwa penyesuaian upah berlangsung lambat dan kekhawatiran akan masa depan dapat menekan konsumsi. Sintesis neoklasik menggabungkan keduanya. Pemerintah perlu turun tangan melalui pengeluaran fiskal untuk mendorong permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Setelah ekonomi pulih, peran pasar kembali dominan dan intervensi pemerintah diminimalkan. Dampak sintesis neoklasik terhadap ekonomi modern. Sintesis neoklasik memiliki dampak yang bertahan lama pada ekonomi modern dengan menyediakan pendekatan seimbang terhadap kebijakan ekonomi yang mengakui kekuatan dan keterbatasan pasar. Ini meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam teori makroekonomi, termasuk ekonomi Keynesian baru yang lebih lanjut menyempurnakan sintesis ini.
dengan menggabungkan elemen-elemen seperti kekakuan harga dan ketidaksempurnaan pasar. Meskipun menghadapi kritik, gagasan inti tentang menggabungkan efisiensi pasar dengan peran pemerintah dalam meredam siklus ekonomi tetap berpengaruh dalam membentuk kebijakan dan diskursus ekonomi. Tokoh-tokoh penting dalam sintesis neoklasik. Yang pertama ada Paul Samuelson, salah satu ekonom pertama yang mempopulerkan teori Keynesian dengan modifikasinya dan mengajarkan teori ini dalam buku teks populer, menyebarkannya ke seluruh dunia akademik. Yang kedua ada John Hicks, pencipta model ISLM menjembatani ide Keynesian dan klasik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Elemen kunci dari sintesis neoklasik. 1. Pekerjaan penuh atau full employment. Pemerintah berperan dalam mendorong tercapainya pekerjaan penuh, terutama saat resesi dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif guna meningkatkan permintaan agregat. 2. Kebijakan moneter dan fiskal. Awalnya hanya menekankan fiskal seperti dalam teori Keynes, namun neo-Keynesian mengakui bahwa kebijakan moneter juga efektif dalam mengelola permintaan dan inflasi. Sejak 1990-an, moneter digunakan untuk mencapai stabilitas harga. 3. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Pemerintah menggunakannya untuk menimbang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ada beberapa pendekatan besar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Neoklasik muncul sebagai kelanjutan dari teori klasik yang menekankan pada peran pasar bebas dan kompetisi dalam mengatur perekonomian. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi neoklasik memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia. Memahami keragaman pandangan ini membantu kita untuk merinci pendekatan yang berbeda dalam mengatur ekonomi atau mengatasi masalah yang muncul. Penting untuk terus mempelajari dan memahami peran masing-masing pendekatan ini dalam konteks pembangunan ekonomi global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.